Oke. Hello everybody, hello semuanya, selamat datang, welcome di podcast YouTube perdana kita. Nama gua Bertin. Dan gue Friendly. Ya, kita beri nama podcast kita ini adalah Bird and Friend. Friend. Ya. Karena nama gua Bertin, namanya dia adalah Friendly. Friendly. Jadi Bird and Friend. Ya, jadi podcast ini kita buat untuk membahas segala sesuatu yang sedang viral nih di Indonesia nih. Lagi viral di Indonesia. Bener, lagi viral, yang lagi panas, yang lagi pokoknya yang lagi hangat diperbincangkan deh. Oke, oleh karena itu, jadi kalian subscribe dulu ya. Jadi supaya like, supaya algoritmanya naik gitu. Ya. Oke, aku mau tahu kamu itu siapa, karena mereka nggak tahu kita itu siapa. Ya, dari lu dulu deh. Oke, dari gua dulu ya. Ya. Gua sebenarnya punya YouTube channel, namanya adalah Mr. Bird, yang membahas review atau teknologi terbaru. Misalnya HP, review-review handphone, atau teknologi terbaru. Tapi sebenarnya gua adalah pengembang aplikasi Android. Oke. Gua nih. Kalau lu? Gue biasa nih, gua kerja kantoran biasa, cuman di bidang IT juga, dan gue juga baru buka YouTube channel juga, tapi ini YouTube channel gue ini tentang gaming gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau penasaran sama YouTube pribadi kita, kalian bisa klik aja nanti di deskripsi ya, di bawah itu nanti ada link kita berdua. Iya, jadi supaya mempersingkat waktu, kita bahas apa nih, Fred? Nah, ini adalah sesuatu, gue pengen ngajak lu bahas sesuatu yang lagi nggak mungkin lu nggak tahu. Di Indonesia dong. Betul. Ya. Kalau misalnya lu nggak tahu, lu udah keterlaluan primitif. Padahal lu tadi ngakunya lu adalah tech enthusiast kan. Ya. Nah, jadi kita akan ngebahas si hacker. Oke, oh yang lagi heboh itu ya. Betul. Oke, namanya siapa coba kamu bilang? Kalau gua sebutnya Jorka. Jorka, tapi kalau nama gua panggilnya namanya adalah Bjorka. Hah? Bjorka. Bjorka? Iya. Kok dipanggil begitu? Karena kalau dipanggil Bjorka itu karena dia itu ngambil nama itu dari kata Bjork. Bjork itu adalah penyanyi eksentrik dari Eropa sana. Oh gitu. Jadi penyanyiannya terkenal. Lumayan terkenal, dia lumayan terkenal. Jadi tahun 90-an, tahun 2000-an itu dia lumayan terkenal. Jadi orangnya eksentrik, aneh-aneh begitu deh gitu. Jadi kamu kan lihat tampilannya gimana gitu. Betul, profile picture-nya dia itu ditimpa begitu banyak gambar sampai terlihat seperti menyeramkan. Menyeramkan. Mm-mm. Iya, emangnya kenapa sih yang heboh? Ya, itu udah pasti lah kalau kalian pasti tahu semua. Dia ini Bird, dia mencuri data kita sebanyak 1,3 miliar. 1,3 miliar. Enggak 100 juta, enggak 200 juta, betul, 1,3 miliar data SIM card ya. Betul, katanya. bayangin. Oke. Dan itu tuh tidak pencurian data itu dia itu nggak ngambil hanya orang kaya atau ngambil kalangan atas atau politikus seperti enggak, tapi rata. Rata seluruh warga Indonesia. Dari kelas bawah, menengah sampai atas diambil. Diambil semua. Betul. Dan katanya juga ada data presiden kita ya? Ya, itu yang kemarin waktu awal-awal tuh yang dia menteri kita, pemerintahan kita itu kan ngeledek. Yang dia bilang enggak kok, dia nggak ngambil data kita sampai akhirnya kayaknya ini si Jorka ini nih geram kan, akhirnya dibuktiin dia bukalah datanya si presiden. Ya. Menurut lo valid nggak sih data tersebut? Menurut gue valid. Valid. Ya, menurut gue juga valid. Karena katanya itu mereka si Jorka ini mengeluarkan ada sampel nomor SIM card itu sampai jutaan ya. Dan mereka itu kita bisa lihat semua itu betul-betul valid. Dan kalau gue sendiri ya, gue sebenarnya punya history sebenarnya. Tapi gue itu terkejut banget karena kok data di Indonesia ini begitu lemahnya. Begitu gampangnya diambil. Iya. Tunggu dulu, balik dulu Bang. Tadi lo ngomong lo punya history nih. Iya, sebenarnya. History apa nih? Kok kayaknya gue cium bau-bau relate ya? Iya, sebenarnya gini. Ini ada pembahasannya khusus sama seperti Bjorka. Jadi gua tahu bener seberapa berbahayanya. Gua kan kasih tahu ke kalian dari contoh langsung dari gua sendiri, ya. Gini, 10 tahun yang lalu, 15 tahun lalu, nggak tahu deh tahun berapa, sebenarnya gua
gue dari Medan, everybody. Asal gue dari Medan. Ya, jadi dulu sebelum gue balik dari luar negeri, gue itu balik ke Medan dan ada aplikasi yang namanya Grab, Gojek. Lu tahu Oh, dong, ya ya. Gojek. Dan Tunggu, ini eh, Grab baru-baru. Grab ya awal-awal Grab Awal-awal muncul mereka di muncul. Indonesia. Oh, Ya, berarti itu udah lama banget ya? iya lumayan lama di 2012 Indonesia. bukan sih mereka I don't know. berdirinya? I'm not Apa really dulu? sure, tetapi sudah yang pasti itu lebih dari 10 tahun yang lalu deh. Ya 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 ada. Jadi pada saat itu gue balik dari luar negeri, gue belum ada kendaraan. Jadi Grab itu membuat namanya program kalau invite orang baru itu dapat 75. Oh iya iya, Ya, itu awal-awal waktu dulu. dia marketingnya begitu. Iya. Tapi gue minta maaf dulu ya sama Grab ya ini supaya kasih tahu siapa gue gitu lah ya. Gini. Jadi pada saat itu gue itu tertarik dengan aplikasi ini ya kalau gue bisa buat data baru gue bisa dapat 75.000 nggak berhenti dong gitu dong. Nah, singkat cerita nih ya, jadi gue kan pengembang aplikasi, jadi gue tahu banget itu gimana kelemahan sistem dari Android. Ya, Android ya, kita ngomongin Android, iOS agak susah sih. Jadi, gue duplikatkan data itu supaya gue bisa naik Grab itu ya Cara pakai promo terus. iya supaya dapat Oh ya? promo. Iya. Jadi setiap lu nge-Grab dapat potongan 75 Ya, 75 75. 75.000. Justru God. sampai gua bilang sama supir Grabnya, abang mau nggak jalan aja deh. Aku buat 75.000 ya supaya abang dapat uangnya banyak gitu loh. Lu tawarin begitu ke driver. Jadi Gila sih. jadi pada saat itu gue tuh sampai buat itu sampai 100. Jadi gua sharing semua sama keluarga gua. Kalau kalian mau naik Grab ini gratis. Gitu. Jadi dari situ Tunggu, tapi ini keluarga lu tahu kalau mereka tahu. naiknya karena lu Iya. bermain curang. Bermain curang. Oh, Intinya iya. bermain curang. Jadi pada saat itu sebenarnya gue itu belum tahu efeknya. Lalu dari situ nyebarlah kemana-mana bahwa ada orang Medan nih katanya yang bisa memanipulasi datanya Grab gitu loh. Jadi pada saat itu gua buat banyak, itu gua buat singkat dan akhirnya supir Grab itu nanya, kalau gitu tembakin gua dong gitu. Nah jadi pada saat itu kerjaan gua tiap hari dijumpain sama supir Grab, gue tembakin itu jalan-jalan. Jadi pada saat itu gue berpikir, kalau gini ceritanya gue buat aja GPS. Jadi gue modifikasi GPS saat itu, jadi everybody. Jadi gue buat modifikasi GPS dan Di aplikasi Gojek Gojek dan Grab dan itu. Grabnya. Jadi supirnya tuh jalan sendiri. Oh ya? Iya. Jadi kalau kalian pernah dengar yang namanya tuyul Grab itu mulainya dari Medan dan itu gue yang buat gitu. Jadi itu lu startingnya. Iya. Terus gimana nih? Kok lu sampai sekarang masih bisa bebas berkeliaran? Ya pada saat itu kan akhirnya kan pemerintah melakukan katanya ditangkapin tuh gitu. Iya. Jadi pada saat itu sebelum gua ditangkap, gua itu berpikir gitu, daripada gua ditangkap, gua ngaku aja nih ke Grab gitu. Jadi di bawah naungan namanya HackerOne, jadi gua ngaku ke Grab bahwa gua telah jebol sistemmu gitu, memodifikasi sistemnya. Dan pada saat itu gua itu udah jualan sistem itu sampai kalau nggak salah itu sampai ribuan. Jadi pada saat itu gua telah Sampai ribuan. ya ribuan sistem yang gua jual. Jadi pada saat itu gua Wah, lu profitnya berapa deh kalau gue boleh tahu nih? Ribuan loh. ya pada saat itu ya bisa beli rumah lah. Gitu. Ya bisa beli rumah. Jadi itu ingat ya, gua cuma buat ribuan data. Bayangkan Bjorka yang sampai 1,3 3 miliar. Ya jadi pada saat itu gue langsung supaya singkat, pada saat itu gue langsung ngaku sama Grab dan akhirnya Grab itu ngebayar gue loh. Udah gue Oh, karena lu Ya, ngasih tahu sistem kelemahannya kelemahan mereka. sistemnya. Jadi pada saat itu jadi gue jadi sistem tester dan sampai sekarang masih gue adalah sistem tester dan Oh, pada saat ini makanya setelah gue tahu Bjorka ini adalah sangat berbahaya. Sekali lagi, betul. sangat berbahaya. Menurut lu berbahayanya apa? Banget, terutama data kita dipakai untuk pinjol. Ya, Pinjol yes. itu berbahaya banget. Haha. Bayangin kalau misalkan gini deh analoginya lah. Eh, Kalian nih lagi, contoh lu lah Bert, lu lagi duduk di rumah lagi nonton sama keluarga. Mendadak ada yang ngetok pintu lu. Dari mana? Dari pihak polisi mau menangkap Bertin. Oh. Nah. Kenapa tuh? Hmm. Ternyata data kita itu, datanya si Bertin itu dipakai sama si hacker ini untuk pinjol.
Ya. Jadi dia nggak melakukan transaksinya, tapi orang itu memakai identitas dia sebagai pinjol. Ya. Bayangkan betapa berbahayanya. Ya karena gimana ya? Karena gini, data yang satu ya pinjol ya, itu sebenarnya oke. Ada yang data yang kedua yang namanya adalah judi online. Ya benar-benar. Jadi judi online ini tau nggak? Everybody ini si data Bjorka ini pasti akan dikejar-kejar oleh judi online. Judi online itu mau bayar berapapun supaya bisa dapat data itu. Coba kenapa coba? Jujur sih gue sih nggak pernah judi online, ya. Jadi gue nggak tahu nih di Karena gini Pak. Ya. Nah bisa gini, kalau gua nih mau jualan nih, gua perlu database, misalnya gua mau jual mobil, Oke, ada orang yang suka main game. oke. Lebih relate kemana nih? Kalau mau jual mobil, gua cari orang kumpulan yang suka mobil atau gua yang suka game. Kumpulan mobil lah. Benar. Jadi eh, dengan data yang yang dicuri ini, apa saja tadi data yang dicuri? Kakak, Kakak, NIK, NIK, KTP. KTP. Dan kalau itu digabungkan dengan data yang dulu hilang, misalnya itu data Tokopedia, Oh iya, itu bisa dijadikan yang namanya profiling. Jadi profile. Jadi orang-orang itu bisa kita satukan datanya, kita bisa bagi-bagi nih. Oh ini suka mobil, oh ini suka A, makanan, C gitu. Jadi dengan jual data begini, bukan hanya judi online, pinjol, kita itu bahkan bisa jadi korban penipuan. Langsung bro. Gitu. iya benar-benar. Jadi contohnya begini, gua tahu data lu, gua tahu rumah tinggal lu, gua tahu papa lu, gua tahu mama lu. Yang gua lakukan adalah, gua ambil data lu semua dan gua telepon papa lu. Gua bilang, ini si Friendly lagi ada masalah. Atau mama lu, yang tahu Oh iya, panik kan? iya. Banyak tuh yang Kejadian kapan-kapan kan? tuh, banyak banget yang telepon penipuan seperti itu tuh. Iya. Jadi dengan kata lain, dengan kejadian ini everybody, tidak hanya orang atas yang kaya raya atau menengah, kita semua ya, keseluruhan warga Indonesia itu dirugikan Betul. besar-besaran. Jadi ini yang kayak tadi gue bilang, nggak hanya kelas bawah, Mhm. nggak hanya kelas atas, tapi kelas bawah dan menengah. Pokoknya semua rata kena diambil sama si Jorka ini, Bang. Mhm. Tapi ada anehnya loh. Kenapa? Ada anehnya. Walaupun data kita dicuri nih, tetapi Bjorka ini justru banyak yang dipuji oleh orang lain. Kenapa coba? Sebenarnya jatuhnya itu kalau menurut Mhm. point of view gue itu bukan memuji sih. Ya. Jadi sebenarnya kalau ini gue nggak bisa bilang ini pro kontra, tapi kalau gue disuruh kita bahas deh sekarang pro kontranya dari sisi kita gue dulu ya. Menurut gue pronya si Jorka ini adalah dia bisa ngasih warning ke Indonesia. Mhm. Woi, privasi data lu ini gampang lo dijebol loh, Mhm. gitu. Mhm. Jadi itu seperti kita harusnya pemerintah kita, oh iya, kita gampang dijebol nih, Mhm. dibuat lagi sistemnya supaya nggak gampang kehack Mhm. gitu. Ya, tapi kok gue sebenarnya ya, ini gue harus ngomong ke pemerintahan Indonesia ya. Sebegitu gue cinta Indonesia, lu cinta Indonesia nggak? Banget, banget, banget. Mata gue sipit tapi gue cinta Indonesia loh bro. Ya, sipit banget nih ya. Gitu. Jadi gue tuh sangat sayang Indonesia kalau itu gue merasa ini adalah hidup gue itu di Indonesia gitu loh. Padahal gue itu sebenarnya bisa tinggal di luar negeri ya. Tapi gue harus akui pemerintah kita yang masih sangat muda untuk teknologi ini juga sebenarnya kurang mau peduli sama yang namanya cybercrime. Benar. Ya. Waktu awal-awal si Jorka ngambil data aja kan udah mulai tuh. Mhm. Pemerintah kita tuh malah melakukan kayak kayak menurut gue sih nih, kalau menurut gue kayak kayak begging malah. Hah? Kayak begging sama si Jorkanya. Apa begging tuh? Eh, Mohon. mohon, dia bilang ya maksudnya nggak secara literally ya, maksudnya nggak secara itu, cuma secara harfiahnya itu kayak udah lalu jangan ngambil lah data kita gitu. Kalau Masa dari gitu ini, sih? ya kalau menurut gue seperti itu, makanya dia si Jorka itu ngomong kan, Hmm. stop being idiot. Ya, that's itu sakit loh itu baca. Itu itu kayak dihantam Ya. sama pukulan yang kuat. Mhm. Stop being idiot.
Tapi gua udah dibilang begitu juga, tapi begini, menteri kita, Pak Piring, Pak Piring. Plate, Pak Piring. Kita sudah Pak Piring. Pak Plate ya, gitu menurut gua gini. Gua untuk dia nih ya, sebenarnya gua itu sedikit kecewa dengan tindakan dia. Tindakan apa yang menurut gua kecewa itu? Yang mana? Nomornya nomornya diganti. Oh iya, benar. Gua juga baca itu dalam berita yang dia akhirnya mengganti nomornya dengan nomor Amerika. Iya, nomor Amerika kan malu gitu loh ya. Itu memalukan Pak kalau ya. Jadi kalau kalian itu di-up, di-like supaya Pak pelatihnya itu, Pak Piringnya itu tahu gitu loh. Lu ganti jadi nomor Amerika, Pak. Itu menurut lu gimana? Memalukan kan? Benar, Dengan kata lain apa coba? itu berarti tandanya dia secara nggak langsung tuh memberitahukan kepada kita bahwa memang sistem kita tuh Lemah. lemah banget. Ya jadi dia takut sampai pakai nomor Amerika. Iya benar. Everybody, supaya kalian tahu ya, mendapatkan nomor Amerika itu mudah sekali. Benar, nggak susah. Mudah, kamu tinggal beli aplikasi, nggak tahu, nanti perlu nggak sih kasih tahu? Nggak usah. Kamu bisa beli aplikasi di Android atau Play Store, kamu cuma beli $2, 30.000, kamu bisa buat satu nomor Amerika untuk WhatsApp gitu loh. Jadi justru menurut gua ketika dia buat nomor Amerika, dia langsung catat di sini bahwa gua ketakutan nih, data Betul. gua dicuri gitu. Ya, Kecewa kan gitu. banget lah kita, apalagi kan ini kan tertingginya ya si Pak Piring ini kan. Maksudnya petingginya kita lah gitu dalam dunia Kominfo begini gitu. Sangat disayangkan aja sih menurut gua sikap dia yang seperti itu. Lalu gini juga, gue tuh respect sama Pak Jokowi ya, respect karena dia baru buat 2017 yang namanya adalah BSSN, Badan Cyber Sandi Sandi Nasional. Nasional. Itu baru tahun 2017, bro. Baru 5 tahun ya? Baru 5 tahun dari masalahnya pemerintah kita yang sebelumnya internet itu kan sudah lama ya. Benar. Kenapa baru dibuat sekarang gitu loh? Jadi seperti jadi waktu ketika si presiden membuat BSSN ini, menurut gue juga itu belum serius, Bert. Iya, kenapa? Jadi buktinya kalau udah serius, ya kebobolan seperti ini itu sebenarnya untuk kebobolan ini nggak hanya untuk Indonesia ya. Jadi sebenarnya seluruh negara juga. Hanya saja tidak segampang ini. Iya, dan berkali-kali gitu. Benar, dan berkali-kali. Bahkan di waktu di ulang tahunnya si Pak Piring, dikasih kado, Bert. Happy birthday, Mr. Papa gitu. Ya, dibuka datanya dia. Sampai vaksin-vaksinnya tuh kelihatan gitu. Itu menurut aku memalukan sekali. Bukan hanya dia sih, Pak Erick Thohir. Benar, Pak Yang Erick bilang juga nggak kena. akan jadi presiden. Ya. Ya, sepertinya ini menyerang ke satu pihak sebenarnya. Tapi kita nggak bisa ngomong, nanti terlalu sensitif. Ya, ini jangan. Kita jangan se-ekstrim itu dulu. Nanti ini baru perdana gitu langsung di-ban gitu, nggak lucu kan? Ya, gua rasa sih kita mungkin belum punya mentalnya si Najwa nih. Ya, atau yang botak-botak itu. Nah, yang berani konfrontasi secara langsung. Tapi gini, menurut lu gini, katanya pemerintah udah ngambil tindakan dan nangkap orang. Ya, itu gue lihat di sosial media, itu mereka salah nangkap ternyata. Salah nangkap. Sedih loh bro, gitu loh. Yang ditangkap siapa? Penjual es. Penjual es. Itu di Madiun ya kalau nggak salah ya. Madiun. Sama satu lagi itu warga biasa tapi cuma ngedit doang. Ngedit doang. Ya itu di Cirebon. Menurut lu gimana gitu? Ya listen everybody, menurut lu si Jorka itu lagi ketawa ngakak nggak sih? Ya gua dikira tukang es gitu kan, lucu ya gitu. Jadi sebenarnya gini sih, Bart, waktu sebelum itu juga kan siapa namanya, kita tahu lah ya, kita respect banget sama Pak Mahfud. Mahfud ya. Mahfud kan. Pak Mahfud karena dia bilang kita sudah ada titik terang nih, kita sudah menemukan siapa si Jorka ini. Nah, nggak selang berapa lama salah tangkap. Malu ya sebenarnya. Malu karena itu orang yang satu Indonesia tahu itu. Ya, dan aku rasanya begini. Kalau Indonesia mau maju dunia cyber nih ya, jangan malu
untuk satu, keluarkan dana besar ya untuk memproteksi kita itu salah satu negara terbesar di dunia loh. Betul. Ya, pengguna TikTok terbesar kita salah satunya. Ya TikTok ya, oke, Instagram. Pokoknya kita paling heboh dan kita adalah warga paling barbar di dunia untuk teknologi. Iya, Ya. benar-benar. Dan kita tahu bahwa nggak seluruh orang di Indonesia itu pintar untuk teknologi. Jadi kita itu mudah dipanas-panasin gitu. Ya, Jadi menurut gua gini lah. Jadi kita itu pemerintah itu juga harus belajar ya. Jadi karena di luar negeri itu sebenarnya Amerika sendiri itu sering mengalami kebocoran. mm, Tapi mereka itu minta maaf loh bro. iya. Mereka announce ya, mereka ngomong sama Announce gitu. sama rakyatnya. Iya, tetapi pemerintah kita enggak, malah ngeles gitu loh, ngeles. Ya, dan dipanas-panasin malah si Jorkanya. Iya, Makanya Jorkanya sampai bongkar data-data Iya, menteri-menteri itu salah satu, presiden juga. menurut gua itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengatakan bahwa tidak. Dia proteksi dengan katakan tidak. Daripada kamu bilang tidak, harusnya kamu punya cara lain. Karena begini, misalnya gini, kamu berhasil mencuri data gua nih. Hmm, Dan gua bilang nggak ada, lu cuma tahu kulit-kulitnya aja. Lu nya marah kan? benar. Yang lu lakukan apa? Terpancing. Ya gua akan kasih data bukti kalau gua tuh bahkan tahu sampai dalam-dalamnya. Gua akan share ke publik. Tapi menurut lo kenapa sih pemerintah nggak langsung ngaku aja? Gimana ya, budaya di Indonesia menurut gua kayak belum begitu bagus karena kayak masih belum teratur lah gitu. Gengsi, ada gengsi. Kalau lu ngaku itu juga nampaknya sepertinya Memalukan banget. ada efek yang mungkin bisa panjang gitu loh. Tapi menurut gua harus terbuka lah, karena menurut gua orang-orang Indonesia juga harus diedukasi, dikasih tahu, jangan kita itu semuanya dibodoh-bodohin dari awal. Ya, benar-benar. Jangan kita kayak dikasih tahu A, ya A aja gitu loh. Harusnya kita tuh didetailin. A ini, B ini. Jadi kita tuh yang awam sama hal-hal seperti ini tuh bisa mengerti dan paham gitu. Terus begini, aku tanya, menurut lu Bjorka itu orang apa sih? Kalau gue pribadi nggak tahu ya, gue punya feeling dia tuh masih di Asia, Orang Asia. Asia Tenggara malah. Feeling ya gitu, feeling. Kalau lu? Kalau gua sendiri itu sepertinya orang Indonesia sih. Hah? Orang Indonesia. Orang Indonesia? Iya. Dan tadi kan sepertinya di podcast yang Bapak Botak. ya itu ngomong bahasa Inggrisnya itu kan ngomong bahasa Inggris yang sangat dalam tuh ya. Gua malah nggak yakin kalau itu Bjorka. Nggak yakin gua pribadi. Nggak yakin gua pribadi karena menurut gua atau bisa aja iya ya, bisa aja iya. Tetapi kenapa sih Bjorka itu mau sekali ngomong sama si Pak A itu gitu loh. Betul. Iya, menurutmu? Kayaknya so far baru ngomong sama dia secara langsung ya. Iya, jadi berarti si Bjorka ini tahu banget siapa yang dia harus hubungi untuk ngasih tahu ini gua loh. Ya kebetulan kan ya tahulah siapa sih yang nggak tahu podcastnya Om Botak. Ya, makanya kalian Gede sekali loh, like, bos. subscribe supaya kita naik Betul. mendekat sama Pak. Ya. Oke, Pak. Apalagi yang mau kita bahas tentang Ada Bjorka satu ini? lagi sih Bert, yang menurut gua penting karena ini adalah salah satu yang paling dari tahun pertama terjadi kita tahu si Jorka ini sampai detik ini, yang paling bikin gua paling menarik adalah si Munir. Munir. Kasusnya Munir, tahu gak Munir? Jadi, gitu. Ya, kalian harusnya juga tahu nih kasusnya Munir. Kalian tahu yang dia itu dibunuh dengan racun arsenik pada tanggal kalau nggak salah itu 7 September 2004, Bert. Wow, hebat banget. Lu Dan tahu sampai semua. detik ini itu sama sekali nggak kelar kasusnya. Iya. Bahkan sampai pemerintah Jokowi buka lagi di tahun 2017 kalau gua nggak salah itu dia buka lagi. Sampai detik ini juga masih belum kelar. Padahal Presiden sudah membentuk tim khusus untuk Menyelesaikan. menganalisis lagi kasusnya si Munir gitu. Kalian pasti tanya kan, sebagian dari kalian pasti bingung, Munir itu siapa? Ya, jadi Munir itu dia itu adalah salah satu aktivis paling terkenal HAM di zaman Orde Baru. Dia itu di 1965. Nah, jadi mungkin karena banyak juga orang yang nggak suka sama sifatnya dia gitu, akhirnya dia
diracuni dengan senyawa dengan arsenik. Nah, arsenik ini tuh adalah senyawa yang tidak berbau, tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasa. Dia mendapatkan dosis arsenik itu dengan sangat tinggi. Nah, Mirip air dong. ya harusnya sih dia si pembunuhnya ini dicampurkan ke air ya, karena kan nggak ada bedanya gitu kan. Tapi katanya dia naik pesawat Indonesia loh ya. Benar, Garuda. Naik Garuda. Garuda Indonesia. Jadi gue yakin sih itu sih dibunuh gitu. Tapi Pasti dibunuh. ngapain lu bawa kasus Munir ke Bjorka? Karena si ini, nah ini tuh agak rada-rada gimana ya? Ini yang gue bilang tadi salah satunya pro-nya itu adalah, jadi orang kita, orang Indonesia tuh meminta si Bjorka ini buat ngebuka dokumen negara untuk melihat siapa dalang dibalik pembunuhan si Munir. Oh. Karena masih banyak sekali kalangan tuh yang penasaran, Bert. Penasaran sama Padahal siapa dibalik dari 2004. 4. Dari 2004. 12 tahun. Iya. 18 tahun. 18 tahun itu belum kelar. Nah, jadi tuh gue singkat cerita aja. Jadi tuh gue tahu itu jadi dicurigain. Kan ini kan dia naik Garuda nih, Bert. Jadi tuh si pilotnya ini dicurigain. Akhirnya ditangkap. Tapi mereka kena hukuman 2 tahun tapi bukan karena membunuh. Kenapa? Karena dia memakai dokumen penerbangan palsu. Nah, selanjutnya ini yang menarik. Gua nggak akan ngedetailin banget kasus Munir. Kalau kalian mau lihat kasus Munir, kalian bisa Google lah segala macam, itu banyak. Yang bikin menarik adalah ketika orang minta ini, siapa sih pembunuhnya, Bjorka kasih tahu dong. Tahu nggak dia sebut siapa? Apa? Pak Mucit. Pak Mucit PR. Iya. Ya, gua lupa nama panjangnya, tapi PR. itunya PR. Nah, dia itu dibilang sama si Bjorka, dialah yang membunuh si Munir. Nih, gua kasih tahu faktanya. Jadi si Pak Mucit ini memang pernah jadi tersangka. Di tahun Juni 2008 kalau gua nggak salah. Juni 2008 dia dijadikan tersangka, ditangkap. Tapi di Desember 2008 juga, di tahun yang sama, dia dibebaskan karena tidak ada bukti-bukti yang kuat yang menyebabkan kalau dia ini adalah tersangkanya. Tapi sekarang gini, waktu si Mucit ini, orang banyak yang kayak mengasumsi adalah Pak Mucit. Sampai si Bjorka aja kemarin ngomong gitu. Si Mucit. Heboh itu. Berarti ini Bjorka ini cinta banget sama Indonesia juga kali ya. Tahu banget Itu makanya kenapa ini adalah salah satu faktor kenapa gue bilang dia kayaknya ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Jadi betul. Ya. Kalau pertanyaannya nih, kan masyarakat ini terpecah nih. Lu setuju nggak dengan si Bjorka? Kalau dibilang setuju dari pribadi sih, gue sih ngomong nggak ya. Karena tindakan dia itu yang menjual data kita sebanyak 1,3 miliar itu benar-benar bukan suatu perbuatan terpuji. Itu benar-benar sebuah tindak kejahatan kriminal yang memang harus kita tangkap dan harus kita stop. Iya. Tapi dia mempermalukan negara. Benar, dia mempermalukan negara yang kita. Yang kedua, privasi gua, kamu dan lu pada yang lihat ini itu ada di tangan dia, gitu loh. Sama ini apa sih namanya? Di sisi lain yang membuat gua pro itu adalah ya itu yang tadi gua bilang tuh, dia mau menanggapi respon orang Indonesia untuk memberitahu siapa pelaku dalang dibalik si pembunuhan si Munir. Tapi ini mesti ingat ya, apa yang dia katakan itu tidak valid 100%, tidak pasti benar, ingat. Itu mesti dicamkan. Iya. Yang namanya hacker kita nggak bisa percaya, bener dong. Ya, karena mungkin dia lagi naik daun, apa yang dia katakan itu harus dipercaya. Betul, karena di berita-berita juga memang banyak yang ngarahinnya ke si Mucit. Jadi bisa aja dia juga berdasarkan fakta. Berdasarkan apa yang orang lain bilang. Ya, bisa jadi. Tapi memang harus tahu ya, ada data-data rahasia yang memang sifatnya itu harus rahasia aja, nggak usah diketahui orang banyak gitu lah. Jadi kalau gue ditanya, gue setuju nggak dengan si Bjorka? Setuju nggak lo? Nggak. Tapi di satu sisi, gua setuju dengan si Bjorka ini yang seperti ngasih tahu nih, hey guys,
bahaya itu ada. Betul. Jadi Iya, benar-benar. kalau nggak karena si Bjorka, Indonesia itu santai-santai aja gitu loh. Akibatnya presiden kita juga udah buat badan khusus untuk nangani hal ini. Benar. Dengan rapat tertutup lagi. Ya, jadi sebenarnya itu adalah eh di luar negeri itu adalah orang-orang itu udah tahu ada badan khusus untuk handle ini. Di Indonesia ada sih, tetapi menurut gua Belum serius. belum serius. Jadi Betul. padahal kita itu adalah eh, salah satu negara paling besar di dunia gitu loh, dengan orang-orang yang tadi gue bilang gak seluruhnya pintar, mudah diadu domba gitu loh. Dan data-data ini bisa dijual dan bisa ngancurin namanya keamanan di Indonesia. Benar. Bisa digiring untuk ngancurin datanya di Indonesia gitu loh. Ya, anggapnya si Bjorka ini adalah reminder buat pemerintah kita lah ya. Ya, Hey, dong. benerin. Sistem lu dibenerin. Gue gampang banget nih loh yang buat nerobos begitu. Ya, karena begini, pihak swasta, kalau pihak swasta itu seperti gua dulu pernah, bukan ngebobol sih sebenarnya, itu memodifikasi sistemnya Grab, Gojek, dan lain-lainnya itu, mereka itu langsung tanggap, langsung buat ambil tindakan gitu loh. Tetapi Indonesia ini kita udah tahu, bukan hanya sekali, dua, tiga, mungkin berkali-kali itu Masih santai. masih santai Masih aja gitu. masih belum ditangkap serius. Iya, masih tidak ditanggapi serius. Malah ngomong yang lain, dan seperti tadi yang salah tangkap lagi, kan memalukan banget. Betul. Gitu ya. Nah, oke, Bert. Ini terakhir nih. Ya, Apa harapan lu untuk pemerintahan kita dan Indonesia? oke. Karena gua ini supaya menyingkat waktu juga, kita sayang Indonesia. Gua mau kita itu belajar lebih lagi, ngakuin kesalahan kita gitu ya. Karena bangsa yang besar yang mengakui itu akan, masyarakatnya itu juga lebih ada sebenarnya respect. Gitu. Benar, ada respect balik, ada Ya. feedback. Ya, yang kedua adalah menurut gua adalah Bjorka ini harus ditangkap. Setuju. Kalau itu gue setuju. Harus ditangkap ya. Hey Bjorka, kalau kamu lihat ini, hati-hati, kamu harusnya ditangkap. Tapi jangan nyerang gua ya gitu loh. Dia ditangkap, tapi menurut gua ilmu dia itu dipakai untuk memproteksi, ngasih tahu nih ke Indonesia, oh lemahnya di sini, jadi lu perbaiki. Kalau itu sih gue agak ini sih, Bert. Karena agak ragu karena sebenarnya seandainya mau juga gue yakin banget di negara kita ini pasti ada orang yang bisa selevel sama dia pasti. Ada dong. Pasti. Gue sendiri kenal beberapa hacker, tetapi hackernya yang tobat gitu. Temannya gue sendiri, kokonya, abangnya dia itu adalah salah satu hacker yang sudah tobat di Indonesia gitu. Jadi itu kakak adiknya hacker? Enggak, dianya sih. Oh, dianya. Ya. Oh. Terus, oke, menurut lo sebelum kita tutup nih, ya, apa yang harus dilakukan? Ya itu udah pasti gue sama lah ya. Gue berharap Indonesia ini lebih menanggapi serius lagi pemerintahan kita tentang ancaman si Bjorka ini. Karena ancaman Bjorka ini bukan ancaman main-main sih. Iya. Bisa merugikan masyarakat Indonesia secara massal. Secara massal. Genocide gitu. Jadi pemerintah tolong lebih diseriusin lagi untuk menanggapi si Bjorka dan juga tolong diperbaikin sistem privasi kita karena yang namanya privasi itu makin kesini itu makin penting banget. Ya, apalagi sekarang teknologi dunia maya ini, privasi itu makin penting. Betul. Gitu loh. Jangan diobrak-abrik orang-orang lain gitu. Ya. Oke, saya rasa itu dulu karena sudah waktunya juga udah hampir batas akhir, dan everybody, ya pertama-tama kita minta maaf dulu dong kalau kita salah ngomong ya. Oh ya, kita sorry banget kalau misalkan kita ada penyebutan tahun yang salah atau penyebutan nama yang salah atau menyinggung, benar. Ya. Karena kita di sini membuat podcast ini itu sebagai satu ungkapan suara pribadi gitu, bukan untuk menyerang siapapun begitu. Kita sangat mencintai Indonesia. Yes, I do love Indonesia. I do love Indonesia. Jadi semakin baik, dan kita yang penonton ini kita harus tahu bahwa kita jangan menjatuhkan, ya kita jangan menjatuhkan, tetapi kita harus tahu betapa bahagianya. Bareng-bareng. Ya. Kita harus bareng-bareng memerangi pokoknya krisis-krisis yang terjadi di Indonesia bareng-bareng lah ya, gitu. Jadi kalau ada pihak yang tolol,
ya biarin dia colok Iya. gitu. Jangan kitanya Kita nggak boleh ikut, ya, jangan kita ikut jangan lah. ikut gitu. I think that's all everybody. Jadi kalian suka tidak dengan podcast kita ini? Kita nggak akan hanya bahas teknologi, kita akan bahas banyak hal. Yes. Jadi kalian subscribe, like, gua harap ada yang kalian dapat dari pembahas kita hari ini. Benar, dan juga jangan lupa juga kalau misalkan kalian silahkan komen aja, bebas berpendapat ya. Terserah kalian mau komen aja, cuman saran dari kita, please be polite. Be polite. Betul, jangan komen yang aneh-aneh. Dan kalau misalkan memang kalian ada kepengen kayak, oh gue kepengen Bird and Friend ini nih mendiskusikan topik ini nih, Ya. kalian tinggal ngomong aja di Kasih komen. tahu di bawah. Betul, atau DM di Instagram kita. Instagram kita ya. Yes. Nanti gua kasih tahu Instagramnya, Instagram lu juga. Yes, ada di description nanti. Ya, oke. Udah mendekati 35 menit. I think that's all everybody. I will see you again. We will see you again. Di Video selanjutnya. video selanjutnya. So be smart, keep healthy, and I will see you again. in Bye-bye. next video. Okay. Love you guys. Bye bye.